Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat demonstrasi kontekstual modul 1.2 pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan demonstrasi kontekstual ini bisa menggambarkan bagaimana saya ke depan seandainya terpilih menjadi guru penggerak. Nilai pertama, guru penggerak itu adalah berpihak kepada murid. Maka ketika saya sudah menjadi guru penggerak, yang akan saya kerjakan selama 3 tahun itu adalah yang pertama, berkomunikasi dengan BK untuk mendata kemampuan siswa. Nah, dengan demikian harapannya nanti saya bisa melalui data dari BK ini untuk merencanakan proses PBM yang akan saya lakukan, sehingga PBM yang dilakukan benar-benar berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk membangun komunikasi dengan orang tua. Tentunya orang tua yang saya masuk di kelas anak-anak ini. Apa tujuannya adalah agar juga bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan karakter dasar dari anaknya. Nah, dengan demikian kita juga bisa memperlakukan siswa ini sesuai dengan karakter bawaannya ini. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin berdiskusi, berdialog, menghimpun informasi langsung dari anak itu sendiri. Mereka butuh apa, inginnya seperti apa, metode pembelajaran yang diinginkan itu bagaimana. Kita rasa tidak salah sebagai seorang guru kita langsung bertanya kepada siswa karena mereka yang menjalani itu. Maka dengan demikian nilai guru penggerak berpihak kepada murid itu bisa dieksekusi menurut saya. Untuk nilai kemandirian, maka yang akan saya lakukan itu adalah saya mesti memulai bergerak secara mandiri. Pertama itu adalah di dalam kelas saya. Nah, saya akan lakukan perubahan-perubahan, pergerakan-pergerakan. Misalnya, saya terapkan model pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada murid. Kemudian juga saya merancang bagaimana diskusi menarik. Artinya dengan model pembelajaran problem based learning dan metode-metode diskusi serta metode-metode lainnya itu akan saya lakukan ya secara langsung di kelas. Kemudian yang kedua itu gerakan yang akan saya coba lakukan terkait kemandirian ini adalah kebetulan saya diamanahkan menjadi pembina di asrama dan koordinator. Maka saya mulai pergerakan-pergerakan itu di asrama ini dengan menerapkan program-program yang menurut saya itu adalah suatu perubahan-perubahan. Misalnya bagaimana di asrama ini kita betul-betul melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan, kemudian juga mengajak mereka untuk bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Itu yang akan kita coba lakukan. Di bagian refleksi ini saya mencoba melakukan 5 hal sesuai dengan teorinya. Yang pertama itu adalah mendeskripsikan. Artinya menceritakan ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah ini, dan itu terutama yang terkait dengan tupoksi yang diberikan kepada saya. Misalnya sebagai guru kita kan sudah ada tupoksinya, merencanakan, kemudian mengajar, mengevaluasi, kemudian juga melakukan tindak lanjut. Dan di samping itu kan kita juga memiliki tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Kalau saya misalnya sebagai guru agama dari dulunya selalu diberikan tugas tambahan, koordinator kegiatan IMTA di sekolah ini, kegiatan tahfiz, kemudian juga koordinator pembina di asrama. Nah, dengan melakukan refleksi yang pertama tadi yaitu mendeskripsikan, maka saya mencoba menceritakan ulang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi terkait dengan yang tadi itu. Kemudian yang kedua adalah merespon. Mungkin di saat berlangsung kegiatan itu bertanya, ketika ada persoalan, memberikan tanggapan dan seterusnya. Ini yang akan saya lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah mengaitkan atau menghubungkan sesuatu yang terjadi tadi dengan teori-teori yang ada, baik itu dengan teori-teori yang kita dapatkan maupun dengan kenyataan yang ada. Nah, pengaitan ini dilakukan juga bagian dari refleksi yang akan saya lakukan. Kemudian menganalisis, ya. Jadi menganalisa kegiatan-kegiatan, program-program yang telah dilakukan itu perlu dianalisa. Analisa ini bisa dalam analisa proses maupun analisa hasil nanti, agar bisa kita jadikan bahan ya untuk ke depan. Nah,
Nah, proses terakhir yang saya lakukan dalam refleksi itu adalah mencoba merancang ulang. Jadi tadi sesuatu yang telah kita lakukan di 4 awal tadi, mendeskripsikan, kemudian merespon, mengaitkan, kemudian menganalisis. Nah, hasil itu kita rancang ulang untuk perbaikan ke depan. Proses refleksi ini terus-menerus dilakukan di sekolah, terutama sekali lagi yang terkait dengan tupoksi kita sebagai pendidik. Untuk kolaboratif, saya akan membuat rencana. Pertama adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil. Jadi apa yang ingin saya lakukan tadi, seperti di awal saya sampaikan, kegiatan yang berpihak kepada murid tadi, kemudian melakukan refleksi dan seterusnya. Maka di bagian kolaborasi ini itu semua saya coba rancang dan dibicarakan nanti dengan kepala sekolah agar mendapatkan dukungan, dan juga wakil kepala sekolah terkait gitu. Kalau masalah pembelajaran mungkin cocoknya berkolaborasi nanti dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kalau terkait dengan kegiatan kesiswaan barangkali dengan siswa. Dan kalau terkait dengan sarana, misalnya ketika saya mengajar saya membutuhkan proyektor kemudian juga dengan internet. Nah, ini saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah bidang sarana gitu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin bekerja sama dengan rekan sejawat, terutama rekan yang sesama guru agama. Ini penting untuk mendapatkan hasil maksimal. Kita tidak boleh juga sendiri ya, selalu dalam bergerak. Mesti kita jalin kolaborasi dengan rekan sejawat kita. Termasuk juga guru-guru bidang studi lain tentunya, yang juga tidak bisa kita abaikan. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan komite dan orang tua. Nah, komite dan orang tua ini kita libatkan juga, ya, agar kegiatan kita ini betul-betul dukung penuh juga, atau nyambung setidaknya pergerakan yang kita buat ini dengan orang tua, ya. Dalam hal ini perwakilannya mungkin saya di komite nanti. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin menjalin kolaborasi dengan OSIS. OSIS ini kan sudah memiliki organisasi, kemudian mereka juga sudah punya program-program. Nah, bagaimana program OSIS ini kita kolaborasikan dengan apa yang akan saya rancang. Saya menginginkan bagaimana OSIS ini benar-benar bergerak, benar-benar mereka berkegiatan, terukur, terencana, merencanakan apa yang mereka kerjakan, dan mereka mengerjakan apa telah direncanakan. Nah, selama ini sering kita lihat OSIS dalam perencanaannya cukup matang, eksekusinya tidak beberapa program yang jalan. Kita ingin kolaborasi dengan itu. Nah, barangkali itu di antara jenis kolaborasi. Dan yang paling penting, nah, itu juga menurut saya kolaborasi dengan stakeholder yang ada, misalnya dinas pendidikan, ya, atau pengawas gitu kan. Nah, ini juga penting. Komunikasi dengan mereka ini dalam rangka berkolaborasi untuk kemajuan itu penting untuk dilakukan. Dan terakhir adalah inovatif. Nah, saya akan mencoba membuat program atau rencana ketika nanti saya menjadi guru penggerak di SMA ini atau di tempat saya bertugas ini. Saya ingin melakukan inovasi, itu adalah bagaimana proses PBM yang dilakukan di kelas itu semuanya berbasiskan digital. Artinya saya mendambakan ruangan kelas saya itu adalah ruangan yang memanfaatkan teknologi, ya, informasi untuk menunjang proses PBM. Nah, kalau selama ini kita masih terkungkung dengan persepsi anak tidak boleh bawa Android. Nah, ke depan saya ingin berinovasi sekaligus juga memberikan usulan bagaimana kalau Android ini kita bolehkan, tetapi dengan pengaturan super ketat, sehingga Android ini kita arahkan anak-anak penggunaannya kepada hal-hal yang positif. Nah, hari ini kita guru sudah diberikan akun belajar, ya, Drive itu unlimited dari Google. Nah, sayang kalau ini tidak kita manfaatkan, ya, dalam kelas. Apalagi di kota tempat saya mengajar, Padang Panjang ini, hampir di semua pelosok itu akses internet itu bisa kita dapatkan. Nah, dengan demikian maka saya berkeinginan bagaimana PBM ke depan itu berbasiskan digital dan internet ini terlaksana. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.2 pendidikan guru penggerak ini saya buat, dan itulah yang akan saya coba terapkan untuk memerankan diri saya sebagai guru penggerak, ya, dalam jangka 3 tahun sesuai dengan tugas ini. Tuntutannya adalah gambaran saya 3 tahun ke depan, 3 tahun, ya, selama 3 tahun menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya tuangkan ini
bermanfaat untuk saya pribadi sebagai calon guru penggerak dan juga kawan-kawan yang menyaksikan ini. Untuk berdiskusi lebih lanjut ya, bisa kita berdialog dan berdiskusi baik melalui WA seperti yang di samping ini. Kemudian juga berkunjung kita di medsos ya, FB saya Kasbiwo Kasbi namanya, IG saya juga Kasbiwo Kasbi, dan YouTube saya juga Kasbiwo Kasbi. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.